Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk pertemuan ketiga. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya, Arif Wirawan dengan NIM 004. Kenalkan ada saya, Muhammad Kafi Darmawan dengan NIM 007. Ada saya Muhammad Raffi Ramdhani dengan NIM 019. Ada saya dengan Muhammad Askalasia dengan NIM 2210511038. Dan terakhir ada saya Muhammad Akbar Sutoni dengan NIM 12105111041. Oke, karena sudah perkenalan, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu adalah bilangan prima. Oke, di sini bilangan prima mempunyai definisinya, yaitu bilangan prima adalah bilangan alami yang hanya memiliki dua pembagi positif, yaitu satu dan dirinya sendiri. Nah, ada lagi, sedangkan bilangan komposit adalah bilangan alami yang memiliki lebih dari dua pembagi positif. Lalu ada sifat dasar bilangan prima. Setiap bilangan alami N lebih besar dari 1 dapat difaktorkan secara unik menjadi faktor-faktor prima. Dengan kata lain, bilangan prima tidak dapat dibagi dengan bilangan lain kecuali 1 dan dirinya sendiri. Contohnya angka 12, yaitu dibagi antara 2, 2, dan 3. Oke. Selanjutnya ada algoritma uji keprimaan. Atau uji keprimaan ini dapat disebut dengan tes primalitas, yaitu uji jika angka tersebut merupakan angka prima. Diberi nomor masukan N, periksa apakah bilangan tersebut habis dibagi oleh bilangan prima antara 2 dan akar N atau 2 kurang dari akar N. Misal, angka 19. Nah, angka 19 ini akan diakarin dulu dan ketemu hasilnya, dan hasilnya tersebut akan dibandingkan dengan bilangan prima sebelumnya, yaitu 2, 3, 4 sampai mendekati dari hasil angka 19 tersebut. Nah, angka 19 akan dibagi semua bilangan prima antara 2 dan akar 19. Nah, jika hasil pembagiannya habis, maka angka tersebut merupakan komposit. Nah, jika tidak, maka bilangan tersebut adalah prima. Oke, selanjutnya ada pembagi dan kelipatan. Untuk konsepnya sendiri, pembagi bilangan A adalah bilangan yang membagi A tanpa sisa. Dan kelipatan bilangan B adalah hasil perkalian B dengan suatu bilangan bulat. Lalu ada faktorisasi bilangan komposit. Proses memecahkan bilangan komposit menjadi faktor-faktor primanya. Misalnya faktorisasi dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7. Lalu selanjutnya ada algoritma Euklidian untuk FPB dan KPK. Algoritma Euklidian digunakan untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan. Contoh, FPB dan KPK dari 20 dan 24. 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, 24 adalah itu 2 pangkat 3 kali 3. Nah, untuk FPB-nya kita cari kelipatan paling kecil ya, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jawaban 4 itu adalah jawaban untuk FPB-nya atau faktor persekutuan terbesar. Lalu untuk KPK-nya kita mencari kelipatan terbesar lalu kali semua perkaliannya, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Nah, 120 itu merupakan jawaban untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Oke, selanjutnya ada teorema dasar aritmatika. Di sini ada pernyataan teorema dasar aritmatika. Teorema ini menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif dapat difaktorkan secara unik menjadi faktor-faktor prima, meskipun urutan faktorisasinya dapat berbeda. Next slide. Yang keempat ada kongruensi dan modularitas. Dari definisi sendiri, yaitu dua bilangan A dan B dikatakan kongruen modulo M, ditulis sebagai A kongruen B modulus M, jika selisih A dan B adalah kelipatan dari M. Untuk sifat-sifatnya yaitu misalnya ada A, terus kongruen B, terus mod M, dan C kongruen D, mod M, maka A plus C kongruen B plus D, mod M, modulus M. Lalu yang terakhir ada operasi aritmatika dalam kelas kongruensi. Dalam kelas kongruensi kita dapat melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian yang kelima ada sifat-sifat bilangan bulat khusus. Yang pertama itu ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 dengan sisa 1. Contohnya 11, 13, 15, dan seterusnya. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 tanpa sisa. Contohnya 2,
ya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima dan komposit. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua pembagi. Contohnya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sedangkan bilangan komposit memiliki lebih dari dua pembagi, termasuk satu dan dirinya sendiri. Contohnya itu ada 4, 6, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian bilangan relatif prima atau coprime, yaitu dua bilangan A dan B dikatakan relatif prima jika FPB dari kedua bilangan tersebut merupakan satu. Contohnya 14 dan 15, karena FPB dari 14 dan 15 merupakan satu. Yang keenam ada teorema residu Cina. Teorema residu Cina adalah teorema dalam matematika yang mengajarkan cara menggabungkan solusi-solusi dari beberapa persamaan kongruensi dengan modul-modul yang saling relatif prima. Jika kita memiliki sistem persamaan kongruensi dengan modul-modul saling relatif prima, maka teorema ini memastikan adanya solusi unik dalam bentuk kongruensi yang setara. Contohnya itu misalkan kita ingin menyelesaikan sistem kongruensi X kongruen dengan mod 2 mod 3, kemudian X kongruen 3 mod 5. Kita memiliki modul-modul relatif prima 3 dan 5. Dengan menggunakan teorema ini, kita dapat menghitung solusinya dengan cara 3 kali 5 pangkat min 1 kongruen dengan 2 modulus 3. Kemudian C2-nya 3 kali 3 pangkat min 1 kongruen dengan 4 modulus 5. Jadi solusi unik dalam bentuk kongruensi adalah X kongruen 2 kali 2 tambah 4 kali 3 kongruen dengan 16 modulus 15. Ini berarti X adalah 16 atau suatu kelipatan dari 15 yang memiliki sisa 16 saat dibagi 15. Tujuh. Fungsi Euler, P, dan fungsi Totien. Pengenalan terhadap fungsi Euler. Fungsi Euler juga dikenal sebagai fungsi Totien P, N, mengukur jumlah bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N dan relatif prima dengan N. Dalam kata lain, Tn adalah jumlah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari N dan tidak memiliki faktor persekutuan prima dengan N selain dari 1. Ini adalah fungsi penting dalam teori bilangan dan memiliki aplikasi dalam kriptografi, seperti dalam algoritma enkripsi RSA. Sifat-sifat fungsi Euler dan perhitungan nilainya. Beberapa sifat penting dari fungsi Euler adalah jika P adalah bilangan prima, maka P sama dengan P-1, karena semua bilangan bulat positif kurang dari P adalah relatif prima dengan P. Kedua, jika P dan Q adalah dua bilangan prima yang berbeda, maka P kali Q sama dengan P-1 kali Q-1, karena hanya bilangan bulat yang bukan kelipatan dari P atau Q yang relatif prima dengan P kali Q. Secara umum, jika N dapat diurai menjadi faktor prima sebagai N sama dengan P1 kuadrat P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK, maka Pn sama dengan N dikali 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 sampai dengan 1 min 1 PK. Teorema Euler-Totien tentang kongruensi dan relatif prima. Teorema Euler-Totien menyatakan bahwa jika A dan N adalah dua bilangan bulat relatif prima atau tidak memiliki faktor persekutuan prima, maka A pangkat Pn,
kongruen dengan satu modulo n. Ini berarti bahwa dalam sistem aritmatika modulo n mengangkat A ke pangkat Pn akan menghasilkan sisa 1. 8. Teorema Fermat dan Teorema Euler. Pernyataan Teorema Fermat dan Teorema Euler. Teorema Fermat menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan P, maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Ini adalah kasus khusus dari Teorema Euler-Stotian ketika N adalah bilangan prima. Teorema Euler adalah generalisasi dari Teorema Fermat. Jika A dan N adalah bilangan bulat relatif prima, maka A pangkat Pn kongruen dengan 1 modulo N. Penggunaan Teorema Fermat dan Teorema Euler dalam kriptografi dan algoritma enkripsi RSA. Kedua teorema ini memiliki aplikasi penting dalam kriptografi, terutama dalam algoritma enkripsi RSA. Algoritma RSA menggunakan sifat dari teorema Euler-Stotian untuk menghasilkan kunci publik dan kunci privat. Dalam proses ini, modulus N dihitung sebagai hasil perkalian dua bilangan prima yang sangat besar, P dan Q. Kemudian, fungsi Stotian Pn dihitung berdasarkan faktor-faktor prima P dan Q. Kunci publik dan kunci privat dihasilkan dengan menggunakan nilai Pn dalam operasi matematika tertentu. Pada saat enkripsi, pesan diubah menjadi bentuk numerik dan dipangkatkan dengan kunci publik. Kemudian pada saat dekripsi, pesan dienkripsi dipangkatkan dengan kunci privat dan hasilnya dikonversi menjadi teks asli. Ketahanan algoritma RSA terhadap upaya dekripsi ilegal didasarkan pada kesulitan memfaktorkan produk dari dua bilangan prima yang sangat besar. Kemudian ada bilangan prima Mersenne yang merupakan bilangan prima yang memiliki bentuk Mersenne, yaitu dalam bentuk 2 pangkat Pi min 1, di mana P adalah bilangan prima. Jadi dapat dibilang bahwa bilangan prima Mersenne itu seperti bilangan prima yang 1 kurang dari hasil perpangkatan 2. Contohnya 3, 7, 3, 1 adalah bilangan prima Mersenne. Kemudian ada bilangan prima Fermat, yang merupakan bilangan prima yang memiliki bentuk Fermat, yaitu dalam bentuk 2 pangkat N plus 1, di mana N adalah bilangan bulat non-negatif. Bilangan prima Fermat dapat dikatakan suatu bilangan prima yang diperoleh dengan memangkatkan 2 dengan bilangan pangkat 2, kemudian menambahkan 1. Contohnya 5, 17, 257 adalah bilangan prima Fermat. Kemudian ada persamaan Diophantine, atau juga dikenal sebagai persamaan Diophantus. Merupakan persamaan polinomial dengan variabel-variabel yang harus memiliki solusi bilangan bulat. Contohnya persamaan 3x plus 5y sama dengan 17. Ini merupakan persamaan Diophantine, dikarenakan koefisien dan variabel-variabelnya merupakan bilangan bulat. Dan solusinya juga harus berupa bilangan bulat, yaitu x sama dengan 4 dan y sama dengan 1. Kemudian ada algoritma Euclidean untuk menyelesaikan persamaan Diophantine. Metode yang umum digunakan adalah algoritma Euclidean yang diperluas. Algoritma Euclidean yang diperluas memanfaatkan prinsip dasar algoritma Euclidean untuk menemukan GCD. Tetapi dalam kasus persamaan Diophantine, kita memperluas langkah-langkah algoritma untuk mencari solusi yang memenuhi persamaan. Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang digunakan dalam metode algoritma diperluas untuk persamaan Diophantine. Pertama, gunakan algoritma Euclidean untuk mencari GCD dari A dan B. Kedua, jika GCD dari A dan B tidak membagi habis C, maka persamaan Diophantine tidak memiliki solusi bilangan bulat. Ketiga, jika GCD dari A dan B membagi habis C, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Keempat, gunakan algoritma extended Euclidean untuk menemukan koefisien bilangan bulat X dan Y.
yang memenuhi persamaan Diophantine. Dalam algoritma Extended Euclidean, kita menghitung GCD menggunakan langkah-langkah algoritma Euclidean. Tetapi juga melacak koefisien bilangan bulat X dan Y yang memenuhi persamaan AX plus BY sama dengan GCD AB. Koefisien X dan Y yang ditemukan dalam algoritma Extended Euclidean dapat digunakan untuk menghasilkan solusi persamaan Diophantine. Solusi persamaan Diophantine diperoleh dengan mengalihkan GCD dengan koefisien X dan Y yang ditemukan dalam algoritma Extended Euclidean. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Indonesia negara hukum, berbeda-beda tapi tetap satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.